Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Semoga teman-teman di sini semua sehat selalu ya. Oke, sebelum kita mulai, saya mau tulis sosial medianya Detu dulu. Yang pertama itu ada Facebook, namanya Detu. Ada yang namanya Syifa Rahma, ada yang namanya ADL3 Pratiwi. Nah, buat teman-teman yang sudah follow, udah add atau udah berteman di salah satu Facebooknya Detu, tidak perlu add dua-duanya gitu ya. Halo yang udah join, boleh dong ditulis di kolom komentar teman-teman dari mana aja nih yang udah join. Oh iya, kita juga ada Facebook, ada Instagram namanya detu.co.id. Dan sekarang di Instagram kita juga lagi ada TTS atau teka-teki silang. Jadi buat teman-teman yang pengen dapetin hadiah souvenir menarik, silahkan langsung aja bisa komentar di TTS-nya kita gitu ya. Kita juga ada TikTok namanya Detu Nasa Official. Nah, buat teman-teman nih yang mau ambil video di TikTok itu nggak apa-apa ya, bisa langsung aja diambil. Halo Kak Iva, halo Kak Titi. Kak Iva sama Kak Titi dari mana aja nih? Oke, halo Kak Iva Merali. Saya mau undang teman-teman juga ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang lupa atau bagaimana. Tapi buat teman-teman di sini yang udah join, boleh teman-temannya di tag ya. Jadi siapa tahu mungkin temennya ada yang lupa atau bagaimana gitu. Jadi belum bisa join, jadi boleh di tag biar join. Oke. Kak Iva dari mana nih? Kak Iva udah minum Detu belum? Oh ya, sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Laila, saya dari Official Detu dan saya tinggalnya di Jogja. Halo teman-teman yang udah join, boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman dari mana aja. Ini kira-kira muncul nggak ya? Halo Kak Ati, halo Kak Titi. Ada Kak Ati, ada Kak Titi, boleh dong di komen. Ini saya takutnya komentarnya tuh nggak keluar gitu, soalnya ini di saya nggak ada komentar masih. Oh ya, tadi saya juga mau pengumuman ya. Jadi teman-teman nih yang belum follow Instagramnya dia tuh silahkan di follow, karena kebetulan saat ini itu lagi ada TTS atau teka-teki silang Detu gitu. Jadi teman-teman bisa isi di kolom komentar, nanti bakalan dapetin hadiah kalau misalnya menang gitu ya. Halo Kak Mas Mubin. Teman-teman boleh komen dong, ini kok nggak ada komentarnya ya. Soalnya kadang kita memang kendalanya seperti itu ya, tidak keluar komentarnya. Oke, sebentar saya coba keluarkan. Silakan boleh di komen. Soalnya ini di saya nggak ada komentarnya teman-teman. Halo, nah ini Kak Iva nge-tag temennya. Halo Kak Iva, makasih ya, temannya boleh dibantu dicolek-colek ya, jadi nanti biar banyak yang join juga gitu. Mungkin teman-teman sekarang lagi pada sibuk ya siang-siang gini ya. Tadi kita sudah perkenalan dan oh ya, di live kali ini kita juga bakalan bagi-bagiin hadiah buat teman-teman yang ngasih testimoni terbaik. Cuman di sini testimoninya ini akan diberi hadiahnya ini akan diberikan kalau misalnya testimoninya ada lebih dari 3 atau paling sedikit 3 gitu deh. Jadi nanti dipilih salah satu siapa yang menjadi pemenang, nah itu nanti akan dapat hadiah gitu ya. Lancar ya, suaranya jelas, oke, alhamdulillah kalau gitu. Iya, monggo boleh dicolek-colek. Ini Kak Iko dari mana? Kak Mas Mubin juga.
Kalau nggak saya tadi stokis Jepara ya, kalau nggak salah ya. Oke, boleh dicolek-colek dulu. Oh ya tadi, jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang ngasih testimoni lebih paling sedikit 3, nanti salah satu akan dipilih menjadi pemenang testimoni terbaik gitu. Tapi kalau misalnya yang ngasih testimoni cuma 1, kan nggak mungkin juga kalau misalnya jadi testimoni terbaik karena tidak ada pembandingnya ya. Jadi buruan buat teman-teman di share di sini, siapa aja yang udah minum dia tuh boleh di share hasilnya seperti apa, karena nanti hasil apa namanya pengalaman teman-teman itu bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang lainnya gitu. Jadi bagus dong ya. Oh iya, dari Jepara Mas Mubin. Wah, Jepara itu ada pantai yang bagus ya, di pulau gitu ya. Cuman apa namanya lupa. Dulu sempat pernah mau ke sana tapi tidak jadi karena cuacanya kurang bagus, kurang mendukung. Oke, sebentar lagi kita mulai saja ya. Oh ya, buat teman-teman di sini yang ada pertanyaan juga terkait dengan detu ataupun terkait dengan konstipasi, karena kan tema kita hari ini adalah membahas tentang konstipasi ya. Dan mungkin terkait dengan produknya juga, itu silahkan langsung aja ditanyakan ya nanti ya. Saya akan menjawab setelah saya selesai menyampaikan materinya gitu. Halo Kak Rohmatun, halo. Halo, halo, halo. Oke. Oke teman-teman, sebelum kita mulai materinya, halo Kak Ati. Oh, Kak Ati lagi tag temennya. Oh, makasih semuanya yang udah ngetek-ngetek ya. Terima kasih banyak sekali. Oke. Oke teman-teman, karena sudah jam 10:07 ya, jadi kita langsung mulai aja biar nggak terlalu siang juga. Oke, jadi tema kita hari ini adalah konstipasi. Oke, sebentar ya teman-teman. Saya jeda karena saya pindah ya. Jadi saya pengen di outdoor aja, pengen di luar ruangan biar nggak berisik. Oke, jadi kita langsung aja mulai ya. Jadi pembahasan kita pagi ini itu adalah konstipasi. Jadi mungkin di antara teman-teman di sini ada yang pernah mengalami konstipasi mungkin ya. Kenapa sih kok kita bahasnya itu konstipasi gitu, bukannya detu itu untuk diet ya gitu ya. Nah di sini tuh sangat berhubungan teman-teman. Halo Kak Gresita, halo, halo Kak Indah. Oke, jadi konstipasi ini sangat berhubungan dengan detu gitu, dengan produk kita gitu. Nanti selengkapnya saya juga akan bahas lebih detailnya, makanya teman-teman yang sekarang udah nonton jangan kemana-mana, tetap aja dipantengin ya, karena nanti kita juga bakalan tanya jawab juga. Ada teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan juga bisa ditulis gitu ya. Oke, jadi yang pertama kita ngomongin tentang konstipasi dulu gitu. Konstipasi ini kesulitan buang air besar ya teman-teman, atau sembelit kalau biasanya di bahasanya kita. Jadi kesulitan buang air besar yang biasanya ini terjadi dalam jangka panjang, nggak panjang juga sih, mungkin bisa 2 minggu kayak gitu. Nah biasanya teman-teman ciri-cirinya kalau teman-teman tuh mengalami konstipasi, BAB-nya itu kurang dari 3 kali dalam 1 minggu. Nah mungkin teman-teman di sini ada yang mengalami BAB-nya kurang dari 3 kali dalam 1 minggu, boleh diwaspadai ya. Jadi kita lebih baik itu mencegah sebelum menjadi parah gitu ya. Jadi teman-teman boleh nanti bisa beli detu juga, kita bisa minum detu gitu ya. Halo Kak Titi, salam kenal. Oke, itu jadi seperti itu. Nah, teman-teman mungkin sudah bisa membayangkan ya, kalau misalnya kita terkena konstipasi atau kalau misalnya kita mengalami kesulitan buang air besar, pastinya nanti ciri-cirinya atau gejalanya ya kesulitan BAB ya, seperti mengejan kuat ya, kadang kotorannya atau fesesnya ini mengeras. Nah kalau fesesnya ini mengeras, kadang ada yang besar, kadang ada yang kecil, dan ngeluarinnya ini susah banget. Nah itu salah satu gejalanya. Apalagi nih teman-teman kalau misalnya sampai
lama nggak BAB, perut kita jadi buncit. Aduh, itu yang bikin ganggu penampilan kita ya nggak sih? Jadi teman-teman di sini jangan sampai ya perutnya buncit hanya gara-gara ususnya tuh kotor. Jadi BAB-nya karena kurang lancar gitu. Jadi BAB tapi nggak terlalu banyak gitu, dan masih ada sisa-sisa feses atau kotoran di dalam usus. Nah gitu ya teman-teman. Sebelumnya kalau kita membahas tentang, kalau kita ngomongin tentang kotoran kita atau kotoran pada saat kita apa namanya ya, kotoran kita lah ya, kita menyebutnya itu dalam bahasa medisnya feses ya. Jadi kita ngomonginnya feses aja gitu ya, yang lebih enak. Nah itu tadi gejalanya. Nah sebetulnya teman-teman, konstipasi ini ada 3 macam. Nah ini sekedar buat pengetahuan aja ya buat teman-teman gitu. Jadi yang pertama itu ada yang namanya konstipasi fungsional. Nah, kalau pada konstipasi fungsional ini biasanya disebabkan karena fesesnya mengeras gitu. Jadi kesulitan buang air besar karena fesesnya keras sehingga sulit untuk dikeluarkan. Nah, di sini dia tuh sangat berperan teman-teman. Kenapa? Nanti kita akan jawab ya. Makanya jangan kemana-mana. Aduh, banyak yang ngasih jempol-jempol dan love nih. Oke, itu tadi. Dan yang kedua, konstipasi transit lambat. Nah, kalau pada konstipasi transit lambat ini, kesulitan buang air besarnya disebabkan karena adanya gerakan peristaltik yang melambat. Jadi kalau di usus kita atau di pencernaan kita itu ada yang namanya gerakan peristaltik, teman-teman. Gerakan ini yang berfungsi untuk mencerna dan juga membawa makanan sampai nanti dikeluarkan jadi feses. Nah, otomatis kalau gerakannya ini melambat ya, berarti nanti juga feses kita keluarnya juga susah ya. Jadi bisa jadi meskipun kita mengalami konstipasi, kadang fesesnya itu lunak, tapi tetap aja sulit untuk dikeluarkan. Nah, bisa jadi seperti itu, teman-teman. Jadi tergantung juga dari penyebabnya. Dan yang ketiga, konstipasi disfungsi anorektal. Nah, kalau pada disfungsi anorektal ini biasanya terjadi pada orang-orang yang punya masalah kesehatan yang lainnya gitu. Jadi kayak komplikasi gitu. Jadi ini disebabkan karena adanya gangguan di bagian otot-otot di anorektal gitu. Jadi nanti kemampuan untuk buang air besarnya ini menjadi menurun, teman-teman. Nah, sebetulnya sih kalau saya katakan semua penyakit itu hampir disebabkan karena mulut kita ya, teman-teman. Jadi karena makanan, maksud saya. Jadi karena makanan kita gitu. Aduh, kok mandek yo, katanya Kak Mia. Iya Kak Mia, ini pasti berhenti karena tadi waktu saya pindah ya. Jadi tadi saya sempat di dalam ruangan tapi kayaknya agak berisik. Jadi saya keluar aja sambil nyari angin ya. Ini saya di rooftop gitu. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas tentang faktor resiko ya. Jadi faktor resiko ini penting buat kita ketahui karena selain kita bisa mencegah dengan menghindari faktor resiko, ini kita juga bisa melakukan ya tadi itu pencegahan gitu ya. Oh, nggak ada sinyal. Oh, kirain karena saya tadi pindah jadinya berhenti ke jeda. Nggak apa-apa Kak. Oke. Jadi faktor resiko yang pertama itu jenis kelamin. Nah, ternyata perempuan itu lebih rentan terkena konstipasi daripada laki-laki. Tapi bukan berarti laki-laki tidak bisa terkena konstipasi ya, bisa saja. Cuman perempuan ini yang lebih beresiko. Nah, jadi buat kita nih teman-teman, ya kita usahakan itu lebih banyak mengkonsumsi makanan berserat tinggi ya, lalu olahraga juga, meskipun tidak terlalu lama, yang penting rutin aja olahraganya, kayak gitu yang bagus ya. Oke, yang kedua yaitu usia. Jadi semakin bertambahnya usia kita itu juga bisa lebih beresiko terkena konstipasi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sudah lanjut usia, otomatis nanti sudah terjadi penurunan fungsi organ kita ya, termasuk juga pada pencernaan kita, sehingga membuat BAB-nya itu lebih jarang. Tapi kalau misalnya lansianya itu konsumsi makanannya itu bagus, jadi kayak sering makan makanan berserat tinggi, lalu pola hidupnya bagus, sering olahraga gitu ya,
itu juga bisa beresiko terkena konstipasi. Tidak beresiko terkena konstipasi gitu. Jadi tergantung orangnya juga sebetulnya. Cuman meskipun ya seperti kita ini perempuan lebih beresiko terkena konstipasi, tapi kita bisa menghindari konstipasi ini dengan kita menghindari faktor resiko yang lainnya gitu. Karena faktor resikonya tidak hanya itu aja. Oke, yang ketiga nih salah satunya dari faktor resiko yang lebih mudah terkena konstipasi yaitu orang yang jarang mengkonsumsi makanan berserat tinggi. Nah, ini juga beresiko terkena konstipasi. Nah, ini tidak memandang ya mau tua, muda, anak-anak atau bagaimanapun, kalau kurang mengkonsumsi tinggi serat, ini juga sangat beresiko terkena konstipasi. Sebetulnya konstipasi itu kayak kedengarannya sepele ya teman-teman, sebetulnya kayak orang nggak BAB mungkin ya udahlah nggak apa-apa, mungkin nanti juga BAB gitu. Tapi kalau oke teman-teman, maaf sekali terjadi gangguan, ternyata memang kayaknya juga tidak hanya di tempat teman-teman ya, di tempat saya juga sinyalnya kurang, kita kurang olahraga juga ya, itu juga beresiko terkena konstipasi. Jadi otomatis teman-teman kalau kita kurang minum air putih itu juga bisa menghambat kinerja dari serat gitu, dan juga gerakan peristaltik di dalam usus kita gitu. Jadi itu membuat kita lebih rentan terkena konstipasi. Nah, kalau kita kurang olahraga juga, kalau kita kurang olahraga otomatis nanti juga kayak perut kita itu kayak mager gitu loh teman-teman. Jadi kayak kita kan kebanyakan duduk tuh, jadi kita kurang aktivitas sehingga itu membuat gerakan peristaltik kita juga menjadi lambat. Nah, kalau gerakan peristaltiknya ini melambat, ini bisa menyebabkan konstipasi yang tadi itu yang saya sebutkan, konstipasi transit lambat gitu ya. Jadi buat teman-teman nih, misalnya nih kalau kita kan kerjanya online ya, jadi lebih banyak duduknya. Jadi usahakan teman-teman itu selalu olahraga meskipun tidak terlalu lama, yang penting rutin. Jadi misalnya kayak setiap pagi jalan kaki ya, jalan pagi kayak gitu, atau mungkin suka sit up atau push up, nah gitu nggak apa-apa, dirutinkan aja hampir setiap hari. Itu pasti nanti juga sudah membuat tubuh kita tuh jadi bugar dan sehat gitu ya. Oke, yang selanjutnya kalau kita mengkonsumsi obat-obatan tertentu, salah satunya yaitu obat hipertensi. Nah, jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi obat-obatan dalam jangka panjang itu juga beresiko terkena konstipasi. Salah satunya yaitu obat hipertensi ya, teman-teman. Jadi, mungkin di sini teman-teman ada yang mengkonsumsi obat hipertensi dalam jangka panjang, boleh diimbangi dengan mengkonsumsi tinggi serat. Jadi, efek sampingnya agar terminimalisir. Seperti itu. Dan yang terakhir ya itu stres. Nah, kalau stres ini tidak hanya memicu penyakit darah tinggi, tidak hanya memicu penyakit jantung, tapi ternyata juga bisa memicu terjadinya konstipasi, teman-teman. Jadi sebetulnya ya kalau kita bicara masalah penyakit, itu sebetulnya hampir semuanya itu bisa disebabkan karena pikiran kita gitu ya. Jadi kesehatan mental ini juga sangat penting gitu, selain pola makan dan yang lainnya gitu ya. Jadi iya benar, terjeda terus ya, saya juga nggak tahu kenapa. Saya kira kalau live-nya itu siang itu lebih lebih sinyalnya kuat gitu, ternyata sama saja ya. Kalau malam tuh soalnya sering hujan, jadi sinyalnya tuh sering berhenti juga gitu. Tapi nggak apa-apa ya, kita sabar aja ya, ini mungkin ujian. Gitu ya. Oke, tadi itu faktor resiko terjadinya konstipasi gitu. Nah, kalau untuk pencegahannya bagaimana? Nah, seperti yang saya bilang tadi, cara pencegahan dari suatu penyakit itu kita bisa menghindari faktor resiko yang sekiranya kita bisa hindari. Jadi misalnya nih, sekiranya teman-teman di sini, oh iya kayaknya aku kurang mengkonsumsi air putih deh, makanya kok sering konstipasi, sering mengalami susah buang air besar gitu misalnya nih teman-teman kayak gitu. Ya udah, berarti ditingkatkan minum air putihnya. Nah, buat teman-teman nih yang minum air putih atau untuk memenuhi kebutuhan air putih, ini juga ada caranya agar tubuh kita ini benar-benar sehat gitu ya. Nah, jadi kalau untuk memenuhi air putih itu kan kita disarankan 2 sampai 3 liter per hari ya. Tapi teman-teman di sini usahakan sudah 2 sampai 3 liter per hari itu sudah terpenuhi sebelum maghrib atau paling lama jam 7 gitu ya. Jangan sampai terlalu malam, misalnya jam 10 malam
karena keinget, oh iya tadi pagi kayaknya masih baru minum 1 liter air, lalu baru mau tidur langsung minum 1 liter. Nah itu juga kurang benar ya teman-teman, karena itu nanti bisa memperberat kerja ginjal kita gitu. Jadi usahakan kalau malam itu jangan terlalu banyak makan dan juga minum ya. Karena memang tubuh kita ini sudah waktunya untuk tidak makan, tapi sudah waktunya untuk mendetoks gitu ya. Nah, jadi gitu kalau misalnya minum air putih, usahakan 2 sampai 3 liter per hari itu sudah terpenuhi ketika maghrib atau paling lama jam 7 malam. Itu untuk kesehatan ginjal kita. Dan kalau misalnya olahraga tadi yang seperti saya bilang ya, olahraga juga misalnya, oh saya nih udah sering makan sayur, udah sering makan, udah minumnya banyak tapi kok masih aja konstipasi kak, bisa jadi sering mager gitu ya. Jadi sebetulnya kalau pencegahan itu kita sendiri yang tahu ya. Jadi misalnya kita merasa kurang olahraga, ya berarti kita tingkatkan olahraganya. Biasanya pergi ke pasar naik motor, boleh jalan kaki kayak gitu. Jadi nanti biar rutin gitu olahraganya. Nah, olahraga yang bagus itu teman-teman itu tidak terlalu lama. Jadi kalau misalnya teman-teman olahraganya itu terlalu lama yang sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, tapi cuma 1 minggu itu tidak akan memberikan hasil yang maksimal gitu. Jadi yang bagusnya itu olahraga itu rutin hampir tiap hari. Jadi istiqomah gitu. Boleh 20 sampai 40 menit aja, nggak terlalu lama gitu. Jadi olahraga itu olahraga yang buat teman-teman senang aja. Jadi jangan olahraga yang membuat teman-teman terbebani. Nanti malah jadi stres gitu ya. Kalau udah stres nanti malah timbul penyakit-penyakit yang lain. Jadi olahraganya itu yang sekiranya buat teman-teman tuh seneng gitu. Kalau saya tuh sukanya olahraga itu jalan kaki, berenang kayak gitu. Jadi ya udah biasanya saya nyolong sih kalau misalnya kayak weekend gitu, ya udah lari pagi. Kalau nggak gitu, kalau mau ke pasarnya agak jauh tapi saya jalan kaki nggak apa-apa kayak gitu, ngiras-ngirus olahraga gitu ya. Nah, jadi itu kalau kurang olahraga. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita kurang konsumsi serat gitu. Ya, berarti bisa ditingkatkan konsumsi seratnya. Nah, sebetulnya kenapa sih kok kita ini harus memenuhi kebutuhan serat gitu ya? Sebetulnya teman-teman memang sudah ada patokannya, sudah ada angka untuk mencukupi kebutuhan serat. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang tidak ada masalah seperti kegemukan, tidak ada masalah konstipasi, nah itu teman-teman diharuskan untuk memenuhi serat 25 gram per harinya. Itu ya teman-teman. Jadi meskipun kita tidak ada masalah kegemukan, kita memang harus mengkonsumsi serat gitu 25 gram per hari. Tapi kalau misalnya punya masalah kegemukan atau mungkin konstipasi atau mungkin kolesterol, diabetes, itu kebutuhan seratnya meningkat menjadi 30 sampai 50 gram per hari gitu. Nah, jadi di sini kesimpulannya teman-teman, meskipun teman-teman tidak ada masalah kegemukan, tidak ada masalah konstipasi ya, tetap boleh minum D2 karena untuk memenuhi kebutuhan serat itu. Jadi kalau teman-teman tahu, D2 itu kan memang suplemen herbal tinggi serat gitu ya. Jadi kandungan di dalamnya ini yang paling banyak ini serat gitu. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang belum paham ya sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita sedang diet ya, atau kita sedang memilih suplemen atau obat diet, itu kita harus banget tahu cara kerjanya, bagaimana si suplemen itu, dan bagaimana juga kandungan di dalamnya gitu. Itu yang bisa membuat keberhasilan dan juga tidak mengganggu kinerja dari organ kita yang lainnya. Nah, kalau di D2, kalau teman-teman ditanya kandungan D2 itu apa gitu, serat jawabannya. Nah, serat ini memang harus dipenuhi sama kita gitu. Jadi meskipun kita tidak sedang diet pun, kita memang harus memenuhi kebutuhan serat. Sedangkan kalau misalnya kita lagi diet atau kita lagi punya masalah seperti konstipasi, kebutuhan seratnya juga menjadi meningkat gitu ya. Makanya cara minum D2 pun dosisnya ini juga berbeda-beda gitu. Jadi tergantung dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, fungsinya apa sih serat ini sebetulnya? Yang pertama, serat ini bisa bersifat menyerap air teman-teman. Karena dia bersifat menyerap air, dia bisa membentuk seperti gumpalan yang kayak gel gitu, dan nanti dia bisa menempel di dinding lambung kita sehingga membuat kita merasa kenyang lebih lama. Itu kenapa kalau misalnya kita mengkonsumsi D2 atau kita mengkonsumsi banyak sayur ya, nanti kita ini akan merasa kenyangnya itu lebih lama
karena ya itu tadi. Nah, kenyang yang lebih lama di dalam tubuh kita ini juga bisa menekan nafsu makan, bisa menghambat peningkatan asam lambung, dan juga bisa mencegah peningkatan gula darah. Makanya kalau buat teman-teman, aduh jatuh. Makanya buat teman-teman yang punya asam lambung juga aman minum detu gitu ya. Tapi kalau untuk penderita asam lambung atau MAH ya, bisa minumnya 30 menit setelah makan. Kalau untuk yang penderita diabetes bebas ya, bisa minum sebelum atau sesudah. Jadi detu ini aman, malah justru bisa mengontrol atau membantu untuk mencegah peningkatan gula darah secara drastis gitu ya. Itu fungsi yang pertama. Dan yang kedua, serat ini juga bisa menghambat penyerapan lemak. Jadi nanti lemak-lemak di dalam tubuh kita akan dikeluarkan ikut dengan feses. Bisa bayangkan teman-teman, kalau lemak yang kita makan ini tidak diserap sama tubuh kita dan dikeluarkan ikut dengan feses. Nah, gimana kolesterol mau naik, gimana perut bisa buncit, gimana lengan bisa membesar ya, kalau misalnya lemak saja tidak diserap sama tubuh kita. Jadi sebegitu bagusnya memang serat ini fungsinya ya, karena itu kenapa memang kita diharuskan untuk memenuhi serat gitu, karena memang fungsinya ini sangat bagus untuk keseimbangan tubuh kita. Nah, itu yang ketiga, serat ini juga bisa melancarkan buang air besar, karena serat ini bisa melunakkan atau membersihkan usus kita, istilahnya seperti itu teman-teman. Jadi ada kadang ya teman-teman, sebetulnya lemak dalam tubuh kita itu tidak bisa hilang dengan cara 1 hari atau 2 hari gitu ya, atau cara singkat gitu. Kalau saya katakan seperti itu, karena memang metabolismenya sendiri pun itu juga butuh proses gitu ya. Tapi kadang ada orang itu yang turun berat badannya dalam minum detu, misalnya 1 minggu atau mungkin 2 hari sudah turun. Nah, itu bisa jadi yang berkurang itu bukan lemaknya teman-teman, tapi kotoran di dalam ususnya. Jadi bisa jadi ususnya itu kurang bersih. Makanya kalau teman-teman tahu ya, kalau misalnya kita ususnya kurang bersih, itu juga bisa memicu kita untuk sering pengen makan, terus bau mulut tidak enak dan yang lainnya gitu. Jadi kalau setelah minum detu ternyata berat badannya langsung turun, padahal baru minum 2 saset. Nah, ternyata dia tuh habis ngedetox, habis BAB-nya tuh banyak. Nah, makanya otomatis berat badannya juga turun gitu. Nah, kayak gitu. Tapi kalau untuk lemak sendiri teman-teman, untuk lemak di dalam tubuh kita ini bukan sulap, bukan sihir ya. Jadi memang tidak bisa langsung 1 hari langsung hilang banyak gitu, tidak. Tapi karena kan kalau lemak yang sudah nempel ini teman-teman, yang sudah nempel di dalam tubuh kita, ini memang sudah butuh proses kalau untuk dihilangkan ya teman-teman. Jadi kalau untuk diet yang sehat, yang tidak mengancam kesehatan tubuh organ kita, itu memang butuh proses gitu. Jadi ya bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, itu baru lemaknya yang berkurang, simpanan lemaknya maksud saya yang berkurang gitu. Tapi kalau untuk lemak yang baru kita makan, kalau kita minum detu, nah itu baru bisa dibuang ikut dengan feses gitu. Jadi tidak sampai disimpan lagi gitu. Jadi istilahnya nanti lemaknya nggak tambah nambah gitu loh teman-teman di tubuhnya, seperti itu. Nah, itu fungsi detu dan kandungannya ya. Makanya buat teman-teman mungkin di sini yang masih belum bingung gitu ya, sebetulnya apa sih detu ini, kok bisa dia itu menurunkan berat badan. Nah, ini bisa disampaikan kepada konsumen karena memang fungsinya ini yang bagus dan alami ya, karena memang setiap orang ini dibutuhkan minum detu gitu, dibutuhkan serat gitu, sehingga bisa minum detu siapa aja gitu. Nah, selain itu teman-teman, dia tuh ini juga sudah halal ya, udah ada BPOM-nya juga, dan juga sudah merupakan salah satu produk dari NASA. Jadi pastinya sudah aman banget dan hasilnya udah bagus banget ya. Nah, selain itu keunggulan yang bagus banget itu adalah detunya, karena detu bentuknya maksud saya karena detu ini dalam bentuk saset ya. Jadi dalamnya ini detu ini serbuk ya teman-teman. Jadi detu ini dalam bentuk serbuk, dan nanti dicampurkan dalam air 150 air gitu ya, biasa atau dingin ya, tidak disarankan air panas atau hangat, dan nanti kan langsung kita minum. Nah, ketika kita mengkonsumsi suplemen dalam bentuk minuman, ini juga bisa memberikan hasil yang bagus teman-teman. Kenapa? Karena kalau suplemen dalam bentuk minuman ini akan lebih mudah diserap sama tubuh kita, sehingga tidak heran ya kalau teman-teman minum detu 1 saset aja, pasti besoknya sudah ada yang dirasakan, yaitu BAB-nya lancar gitu. Karena memang penyerapannya itu bagus teman-teman, karena kan udah nggak perlu, tubuh itu nggak perlu mecah-mecah kapsul atau yang lainnya gitu. Jadi langsung diserap gitu, langsung nanti hasilnya bisa cepat nampak gitu ya. Jadi buat teman-teman nih,
bisa dicontoh juga ya, kalau misalnya milih suplemen atau apa gitu, bisa minum dalam bentuk bisa milih dalam bentuk minuman gitu. Jadi itu yang lebih bagus atau lebih optimal penyerapannya seperti itu. Oke teman-teman, silahkan apabila ada yang mau ditanyakan silahkan langsung aja ditanyakan ya. Jadi dia tuh ini ya teman-teman, sebentar lagi kan kita mau puasa ya kan. Jadi bukan berarti kita tidak boleh minum detu gitu. Jadi meskipun kita puasa, kalau menurut saya ya, kalau kita lagi puasa apalagi yang sedang diet, itu malah bagus banget kalau mau dijadikan apa ya, ajang, bukan ajang sih, apa ya, kesempatan gitu, kesempatan buat kita bisa mengontrol makan ya kan. Jadi udah kita puasa, udah kita minum detu, wah itu nanti pas lebaran langsung kinclong ya, badannya langsung jadi kembali awet muda lagi gitu, langsung jadi perawan lagi gitu ya. Yes, katanya Kak Ati. Wow, dia tuh sangat bermanfaat, betul Mas Mubin. Oke, silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau ada yang ngasih testimoni, mau cerita-cerita gitu pengalamannya setelah minum detu, silahkan langsung aja. Nah, apalagi tadi saya mau bahas apa? Oh ya, mau bahas puasa ya tadi ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman lagi puasa, meskipun tidak lagi puasa, meskipun apa namanya, tidak sedang diet ya, itu tidak apa-apa minum diet tuh, apalagi ketika puasa. Jadi kalau kita lagi puasa, kita kan pasti gampang lapar ya kalau pada saat siang hari ya. Jadi kalau misalnya teman-teman minum diet tuh, karena kan teman-teman tadi tahu kan manfaatnya diet itu bisa mengenyangkan lebih lama. Jadi kalau minum diet tuh nanti bisa puasanya tidak lapar-lapar banget karena kita sudah apa namanya, mengkonsumsi tinggi serat gitu. Jadi teman-teman, biar puasa kita lancar, biar kita itu tidak lemes ketika puasa, itu tipsnya bisa mengkonsumsi tinggi serat gitu. Ternyata ada pertanyaan dari Kak Iva. Kak, bagaimana cara kita tahu kadar serat kita terpenuhi setiap harinya? Nah, kalau kita cara agar kita tahu itu secara detailnya, secara apa, angkanya itu kita juga tidak bisa ya, kalau misalnya kita tidak harus menimbang-nimbang makanannya gitu dan mencari setiap makanan itu kandungan seratnya berapa. Cuman agar terpenuhi kandungan seratnya ini, teman-teman disarankan untuk mengkonsumsi gizi seimbang. Jadi kalau dulu teman-teman tuh mungkin tahunya 4 sehat 5 sempurna ya, kalau sekarang ini sudah diperbarui lagi menjadi gizi seimbang. Jadi memang dari pemerintah sendiri ini sudah menyarankan untuk mengkonsumsi gizi seimbang, artinya di setiap piring makan teman-teman itu ada nasi atau mungkin sumber karbohidrat lainnya seperti roti atau mie, lalu ada lauk ya, lalu ada sayuran. Nah, dan lauknya ini dibagi dua ya, jadi ada lauk nabati dan lauk hewani gitu, dan kalau ada itu buah gitu ya. Oke, kalau misalnya buah tidak ada, bisa diganti dengan sayur juga nggak apa-apa. Jadi Kak Iva, kalau misalnya pengen memenuhi kebutuhan seratnya ini, setiap kali makan ya usahakan selalu mengkonsumsi sayur gitu. Tapi sayurnya ini takarannya juga jangan terlalu sedikit ya, boleh ambil 3 centong sayur atau 4 gitu. Kalau sayur itu nggak ada batasannya sih, teman-teman mau mengkonsumsi seberapa banyak itu tidak apa-apa gitu ya, selagi apalagi tidak ada masalah asam urat. Kalau misalnya punya masalah asam urat mungkin masih menghindari sayuran hijau ya, tapi kalau misalnya tidak ada ya tidak apa-apa gitu, bisa makan sebanyak-banyaknya gitu. Cuman kalau misalnya kita terlalu banyak makan sayur setiap, maksudnya 25 gram itu kalau didapatkan dari sayur itu juga agak banyak teman-teman, kita makan sayurnya itu agak banyak. Itu kenapa kita ini membuat suplemen yang tinggi serat tapi yang kita bisa minum langsung sekali gitu. Jadi nggak terlalu membuat kita merasa terbebani, istilahnya kayak gitu. Makanya itu bisa minum detu kalau misalnya ingin memenuhi tinggi tadi ya teman-teman. Ini kenapa sinyalnya malah kurang mendukung sekali. Seperti itu ya Kak Iva. Jadi setiap kali makan usahakan selalu ada sayurnya. Oke, ini teman-teman karena kan tadi sinyalnya sempat terhenti nyambung, dan mungkin teman-teman di sini juga masih ada yang belum nonton ya. Jadi nanti saya share videonya, dan kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa tetap ditanyakan meskipun video siaran ini sudah tidak berlangsung lagi gitu ya. Dan apa namanya, nanti bisa di tag
Facebooknya Detu. Jadi nanti akan dijawab oleh kami. Nah, yang mau testimoni juga nggak apa-apa, bisa langsung aja ditulis di kolom komentar gitu ya testimoninya. Nanti kami juga akan cek lagi gitu. Nah, jadi buat teman-teman ya, kalau misalnya memang berat badannya sudah ideal dan tidak mengalami konstipasi, tapi kan kita harus memenuhi kebutuhan serat ya. Berarti teman-teman bisa minum Detu 2 sampai 3 hari sekali aja. Jadi tidak perlu rutin tiap hari juga tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang takut berat badannya akan pindah ke dalam lagi. Jadi bisa minum 2 hari sekali gitu ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini lagi ada masalah konstipasi gitu ya, atau kesembelit, nah bisa minum Detu itu 1 saset per hari. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pengen menurunkan berat badan ya, kalau misalnya berat badannya itu di atas 65 kg atau di bawah 80 kg, teman-teman bisa minum Detunya 2 saset per hari. Tapi kalau misalnya berat badannya itu di atas 80 kg, teman-teman boleh minum Detunya 3 saset per hari. Nah, jadi biar dietnya ini bisa berjalan dengan lancar ya, bisa memberikan hasil, teman-teman juga minum Detunya ini sesuai dengan takaran gitu ya. Oke, silahkan teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan lagi. Oh ya, kalau untuk anak-anak, nah anak-anak ini biasanya sering banget kayak terkena konstipasi, karena pada anak-anak ini biasanya mereka kan tidak suka makan sayur ya. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak itu boleh minum Detu ya. Ini maksudnya anak-anak yang di bawah 15 tahun. Jadi kalau untuk anak-anak yang di bawah 15 tahun itu boleh minum Detu, tapi tidak boleh rutin. Jadi hanya boleh minum Detu ketika mengalami konstipasi. Dan ketika konstipasinya sudah selesai ya, boleh minum Detunya itu jarang aja. Jadi bisa 3 hari sekali atau mungkin 4 hari sekali gitu. Dan nanti boleh minum secara rutinnya kalau usianya sudah di atas 15 tahun. Seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Iva. Kak mau tanya lagi boleh. Anak usia 2 tahun boleh dikasih Detu. Jadi sedikit cerita, pas anakku pernah sembelit, tak kasih Detu sekitar 2 sampai 3 sendok makan. Alhamdulillah memang beberapa saat kemudian bisa lancar, alhamdulillah. Nah, ini jadi kejadiannya kalau seperti anaknya Kak Iva ya, itu memang tidak apa-apa, tapi tidak boleh secara terusan gitu loh Kak. Jadi kalau misalnya BAB-nya sudah lancar kembali, ya dihentikan dulu. Jadi diajari untuk mengkonsumsi buah dan sayur secara segar gitu ya Kak Iva. Dan nanti begitu usianya di atas 15 tahun boleh minum Detu secara rutin tiap hari juga nggak apa-apa. Soalnya biasanya teman-teman kalau misalnya sudah pernah punya riwayat konstipasi itu biasanya lebih rentan terkena konstipasi lagi. Apalagi kalau konsumsi air putihnya kurang, kalau kalau makan seratnya juga kurang, nah itu sangat beresiko terkena konstipasi. Jadi memang kalau sudah pernah mengalami konstipasi, diusahakan itu konsumsi seratnya itu harus lebih banyak gitu ya. Jadi sudah biar lebih bisa lebih bisa mengatasi gitu. Begitu ya Kak Iva. Jadi nggak apa-apa kalau memang dikasih 2-3 sendok 4 sendok nggak apa-apa ya. Jadi kalau memang seperti itu kan urgent ya teman-teman, itu tidak apa-apa, karena Detu pun ini juga terbuat dari bahan alami, jadi sebetulnya aman. Cuman kan kita ini juga mau mengasih edukasi agar anak-anak ini bisa menerima sayuran atau buah-buahan secara segar gitu. Jadi makanya kita sarankan tuh di bawah 15 tahun itu usahakan juga banyak makan sayur sama buah gitu. Jadi biar nanti pas dewasanya pun itu juga suka makan sayur sama buah gitu. Oke, alhamdulillah makin paham. Oke Kak. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Ayu Darwarti. Kamu mau tanya, kalau mengecilkan perut buncit, aturan pakai sehari berapa kali? Badan nggak gemuk tapi perutnya yang penuh lemak gitu ya. Oke. Jadi kalau memang perutnya itu buncit, teman-teman bisa minum 1 saset per hari aja nggak apa-apa. Nah, itu soalnya kalau perut buncit itu bisa jadi BAB-nya itu kurang lancar yang pertama. Iya, perutnya badannya tidak terlalu gemuk, dan bisa jadi juga memang banyak timbunan lemak di dalam perut. Nah, jadi saran dari saya, Kak Ayu bisa minum Detunya 1 saset per hari ya. Kalau bisa minumnya itu malam sebelum jam 8.
Ya, kalau misalnya Kak Ayu tidak ada sakit mah bisa minum detunya 30 menit sebelum makan. Tapi kalau misalnya Kak Ayu ada sakit mah bisa minum detunya 30 menit setelah makan. Nah, lalu sampingannya selain minum detu dari luarnya, Kak Ayu bisa sit up tiap malam. Jadi kalau misalnya Kak Ayu mau tidur tuh ya, boleh rutin sit up aja. Saya pun sampai sekarang juga seperti itu gitu. Saya suka dari dulu memang sit up gitu. Jadi yang pertama mungkin masih malam pertama mungkin masih agak susah ya sit up, jadi mungkin bisa 3 kali dulu atau mungkin 5 kali gitu sit up dulu, lalu malam berikutnya boleh ditingkatkan lagi sampai nanti hampir setiap hari kayak gitu. Nah itu bisa banget mengecilkan perut. Nah kalau untuk makanannya Kak Ayu boleh menghindari makanan-makanan yang terlalu manis ya Kak, menghindari makanan yang terlalu manis. Boleh makan makanan manis, cuman dikurangi itu aja ya, nggak apa-apa makan gitu, cuman dikurangi aja. Sama makanan yang bertepung gitu ya Kak Ayu. Semoga menjawab pertanyaannya. Nah, kadang ada teman-teman orang itu yang salah paham juga. Jadi banyak sebetulnya ya orang yang salah paham. Ada yang setelah minum dia tuh kok perutnya nyeri dan mual, apakah itu efek sampingnya? Nah jadi teman-teman, efek samping itu muncul kalau misalnya kita mengkonsumsi dalam jangka panjang. Kalau misalnya kita hanya minum 1 kali atau 2 kali lalu mual, itu bukan efek samping namanya. Jadi kalau dia tuh pun sendiri itu sebetulnya memang tidak ada efek samping ya. Jadi efek samping itu muncul kalau kita mengkonsumsinya terus menerus dan dalam jangka panjang. Jadi kalau masih baru 1-2 kali itu minum detu lalu katanya mual dan muntah atau bagaimana, nyeri gitu ya, itu berarti bukan salah dari detu. Itu mungkin bisa jadi salah dari pola makannya. Karena kan teman-teman ya bisa bayangkan kalau orang lagi diet itu biasanya mereka langsung mengurangi porsi makan ya. Kadang ada yang kayak gitu, mengurangi porsi makan, kadang bahkan ada yang tidak makan nasi sama sekali sampai benar-benar defisit kalori atau mengurangi kalori yang terlalu banyak gitu, yang mengurangi banget gitu sambil minum detu. Ya jangan kaget kalau misalnya memang nanti akan mual atau nyeri dan yang lainnya atau lemas ya, karena kan yang biasanya tubuh kita itu menerima 4 centong nasi misalnya ya, tiba-tiba dikurangi 1 centong atau mungkin 0 sama sekali gitu, ya pasti tubuh kita akan meresponnya dengan mual, nyeri atau yang lainnya. Jadi di sini teman-teman kalau misalnya mau mengurangi porsi makan itu memang boleh banget gitu. Cuman kita harus menguranginya itu secara perlahan atau bertahap gitu. Tidak bisa yang langsung dari 4 centong nasi dikurangkan jadi 0 gitu, tidak bisa. Jadi harus, tubuh kita ini juga butuh adaptasi gitu, butuh penerimaan pengurangan makan nasi atau makanan yang lainnya gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini yang lagi diet itu juga tidak disarankan untuk mengurangi secara drastis porsi makannya. Jadi harus secara perlahan gitu ya. Yang tadinya 4 centong boleh dikurangi 1 centong dulu, nanti dikurangi lagi 1 centong lagi gitu ya, sampai nanti jadi porsi idealnya 1 sampai 1,5 centong gitu ya. Nah ini ada pertanyaan dari Kak Mas Mubin, dosisnya dia tuh buat mencukupi serat kita berapa saset Kak? Nah sebetulnya kalau misalnya teman-teman hanya minum detu saja itu juga tidak apa-apa ya, cuman kami sarankan teman-teman juga minum juga makan sayuran dan buah-buahan juga, karena nanti kan di sana juga ada vitamin, mineral, dan itu juga bagus untuk kesehatan tubuh teman-teman. Jadi detu ini hanya mensupport seratnya aja. Jadi selain mengkonsumsi sayur dan buah setiap kali makan ya, atau mungkin sayur aja nggak apa-apa, setiap kali makan teman-teman bisa minum detu 1 saset per hari gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan serat. Tapi kalau misalnya nih kadang ada orang yang kurus banget ya, maksudnya dalam arti itu memang susah gemuk gitu, tapi pengen nih mengalami konstipasi nih karena kurang suka sayur, memang kurang asupan seratnya gitu ya, itu memang saya sarankan untuk minum detunya itu 2-3 hari sekali saja, karena takutnya nanti berat badannya malah semakin turun. Tapi kalau misalnya minumnya tidak terlalu rutin juga tidak akan turun gitu ya. Tapi kalau misalnya nih memang dirasa Kak Mas Mubin ini jarang makan sayur gitu ya, kurang suka bahkan ya, bisa minum 1 saset per hari gitu ya Kak. Jadi seperti itu. Jadi memang mungkin teman-teman masih di sini ada yang bingung, kok katanya bisa buat diet, bisa memenuhi serat, bisa untuk konstipasi, sebetulnya manfaatnya tuh yang benar bagaimana?
Jadi sebetulnya manfaatnya itu memang bisa digunakan untuk semuanya itu tadi, karena dan efeknya ini bisa bekerja sesuai dengan fungsinya, dan apabila kita minumnya itu sesuai dengan dosisnya gitu. Jadi misalnya kita minumnya 1 saset ya nanti pencernaan lancar, asupan serat terpenuhi. Kalau misalnya kita mengkonsumsinya 2 saset, 3 saset, karena kan itu namanya kita mengkonsumsi tinggi serat. Nah, otomatis itu juga nanti akan mengoptimalkan kerjanya serat sehingga bisa membantu menurunkan berat badan juga. Jadi kayak gitu istilahnya. Silahkan teman-teman kalau misalnya ada yang apakah sudah membantu Kak Mas Mubin atau masih kurang, masih bingung? Oke, terima kasih Kak atas jawaban dan solusinya. Sama-sama Kak Ayu. Semoga sukses ya, perut buncitnya langsung hilang ya. Gitu. Jadi buat teman-teman ya, para konsumen atau mitra usaha NASA semuanya itu disarankan mulai dari sekarang harus stok detu, karena bulan depan kita udah mulai puasa ya. Jadi saya pun juga, saya di rumah selalu stok detu. Sudah paham ya Kak? Oke, karena sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi saya mau pamit undur diri dulu. Mungkin kita nanti akan ketemu di lain waktu, atau mungkin kita akan ketemu di live fanpage-nya Detu. Jadi buat teman-teman yang masih belum follow fanpage-nya Detu, yaitu detu.co.id, silahkan langsung aja di follow. Oh, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi ya Kak Gresita. Kak mau tanya, sebelum konsumsi Detu saya susah buang air kecil, tapi setelah konsumsi kok malah buang air kecil terus, dan itu pun tidak bisa ditahan. Itu bagaimana Kak? Tidak apa-apa Kak, jadi itu berarti banyak yang perlu didetoks. Nah, banyak yang perlu didetoks di dalam urinnya gitu. Jadi memang detoksnya banyak lewat urin kayak gitu ya Kak. Jadi itu tidak masalah, karena kalau misalnya kita banyak pipis itu tandanya ginjal kita ini berfungsi dengan bagus. Tapi kalau misalnya kita kurang BAK, kita kurang buang air kecil, itu malah tandanya ginjal kita kurang sehat ya, karena menyaringnya ini kurang maksimal. Nah, ini ada pertanyaan lagi ternyata dari Kak Mas Mubin. Oke, kalau BAB rasanya kok kurang tuntas itu kenapa ya Kak? Kalau nunggu kelamaan kaki pegel. Nah, kalau misalnya BAB-nya kurang tuntas, itu tadi bisa karena gejala-gejala mau mengalami konstipasi Kak Mas Mubin. Jadi saran dari saya bisa minum dia tuh sama perbanyak minum air putih. Atau mungkin Kak Mas Mubin ini aktivitasnya rendah ya, bisa ditambah dengan olahraga yang Kak Mas Mubin senangi saja gitu. Jadi minum dia tuh 1 saset sama minum air putih 2-3 liter per hari. Itu kayak Mas Bui coba dicoba dulu cara itu gitu ya, pasti nanti akan lebih lancar. Ada pertanyaan lagi ternyata dari Kak Iva, padahal tadi udah mau pamit ya, tapi nggak apa-apa teman-teman. Saya suka kalau misalnya teman-teman di sini antusias ya, itu kan berarti teman-teman sudah paham ya. Jadi maka timbullah pertanyaan-pertanyaan. Kak, untuk menurunkan kolesterol apakah bisa? Jadi kemarin ada ibu-ibu sekitar 60 tahun punya kolesterol, mau konsumsi Detu. Cara konsumsinya yang benar bagaimana Kak? Kita lihat dari berat badannya ibunya dulu. Kalau misalnya sekiranya berat badannya itu tidak lebih dari 80 kg, bisa minum 1 saset per hari Kak. Tapi kalau misalnya berat badannya itu di atas 80 kg, bisa minum Detunya 2 saset per hari. Seperti itu ya Kak Iva. Jadi kalau untuk lansia 60 tahun tuh udah termasuk mau masuk ke lansia ya. Jadi memang kadang berat badannya itu agak banyak, kadang seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya 80 kg itu bisa minumnya 2 saset, tapi kalau di bawah 80 kg bisa minumnya 1 saset aja gitu ya Kak. Tapi catatan tidak ada asam urat kan. Kalau misalnya tidak ada asam urat nggak apa-apa, bisa minum Detu. Tapi kalau misalnya ada asam uratnya diturunkan dulu ya Kak. Kalau bisa asam uratnya itu distabilkan dulu gitu. Oke? Nah, tapi selain minum Detu, kalau untuk lansia saya sarankan juga dengan perbanyak minum air putih ya Kak. Soalnya kalau misalnya minum tinggi serat atau mengkonsumsi tinggi serat, kalau misalnya air putihnya kurang, itu juga bisa terkena sembelit gitu. Jadi memang kerjanya Detu itu harus diimbangi dengan air putih gitu. Jadi memang harus ada dua ini gitu. Jadi kalau misalnya minum Detu atau mengkonsumsi tinggi serat, air putihnya juga jangan sampai kurang dari 2 liter per hari. Mungkin teman-teman di sini udah yang minum air putihnya tuh 2 liter per hari, tapi kok masih sembelit Kak, katanya 2 liter udah nggak sembelit. Nah,
setiap orang tuh memang kebutuhannya beda-beda ya. Kadang ada orang yang 2 liter udah cukup, kadang ada yang kurang. Jadi kalau misalnya memang 2 liter itu masih ngerasa sembelit padahal udah mengkonsumsi tinggi serat ya, berarti ya nggak apa-apa, ditingkatkan aja gitu ya teman-teman. Oke, sama-sama Kak Gresita, sama-sama Kak Mas Mubin, oke Kak Iva. Oke teman-teman, karena ternyata sudah hampir 1 jam ini ya, jadi saya mau pamit beneran nih kalau sekarang. Karena sebetulnya pertanyaannya udah dikejawab semua. Nanti kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin baru kepikiran atau bagaimana, boleh WA atau inbox atau DM ya. Oke, jadi saya mohon maaf teman-teman apabila ada salah-salah kata ya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga saya doakan semuanya teman-teman di sini sehat selalu, closing date-nya lancar ya, dan yang diet semoga cepat berhasil. Oke, saya mau pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.